Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Miftah Baris dengan NIM G00259192 dari kelompok B3. Di sini itu saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang anatomi, yaitu materi organa genitalia feminina. Saya melanjutkan, saya akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu. Jadi seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya itu memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Jadi kita mulai dari ovarium. Jadi ovarium itu untuk oosit sekundernya yang telah matang itu berada dalam follicle degraph. Nah, saat ovulasi, follicle ini tuh akan pecah dan melepaskan oosit ke rongga peritoneum. Jadi oosit itu hanya keluar ketika diselubungi oleh corona radiata sebagai pelindung awalnya. Jadi artinya itu oosit belum langsung masuk ke saluran tapi sudah terlempar dulu ke rongga peritoneumnya. Selanjutnya oosit itu akan ditangkap oleh fimbriae. Fimbriae itu merupakan rumbai-rumbai dari ujung tuba uterina yang bergerak aktif gitu. Jadi gerakannya yang penting untuk menyapu dan menangkap oosit agar tidak hilang di rongga peritoneum. Setelah tertangkap, oositnya itu akan diarahkan ke lubang tuba. Jadi di situ tuh terjadi proses penting yaitu oosit masuk ke jalur reproduksi. Nah, oosit itu kemudian masuk ke infundibulum. Jadi infundibulum itu berbentuk corong dan menjadi pintu masuk ke tuba uterina. Jadi di bagian itu oosit mulai bergerak lebih dalam karena bantuan yang pertama ada gerakan silia epitel, yang kedua ada aliran cairan tuba. Jadi perjalanannya itu mulai aktif, jadi tidak hanya pasif gitu. Terus setelah itu oositnya itu mencapai ampula. Jadi di ampula itu dia bagian terlebar dari tuba uterina yang merupakan tempat paling sering terjadinya fertilisasi. Jadi oosit itu hanya dapat bertahan sekitar 12 sampai 24 jam di situ untuk menunggu sperma. Nah, kalau ada sperma, maka pembuahannya terjadi di ampula. Tapi kalau tidak ada, maka oositnya terjadi tetap lanjut untuk perjalanan. Nah, setelah itu oosit atau zigot masuk ke isthmus. Isthmus itu dia memiliki lumen yang lebih sempit dan dinding ototnya lebih tebal. Jadi pergerakannya tuh menjadi terkontrol karena dibantu oleh kontraksi otot pada polos tuba dan gerakan silia. Tujuannya itu untuk mendorong oosit atau zigot secara perlahan ke uterus. Nah, setelah itu akan melewati pars intramural atau pars uterina. Jadi itu tuh adalah bagian tuba yang menembus dinding uterus gitu. Untuk oosit atau zigot itu akan melewati bagian itu sebagai jalur terakhir yaitu sebelum masuk ke rongga uterus. Ibaratnya itu kayak pintu masuk ke uterus. Terus akhirnya oosit sampai di kavum uteri atau di rongga uterus. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, maka oositnya itu akan degenerasi dan lurus saat menstruasi. Nah, jika terjadi fertilisasi, maka zigotnya akan berkembang menjadi blastocysta dan akan melakukan implantasi pada endometrium. Jadi itu tujuan akhir perjalanan oositnya. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Jadi, untuk fertilisasi itu adalah proses pertemuan antara sperma dan oosit sekunder sampai akhirnya berbentuk menjadi zigot. Nah, prosesnya itu, yang sering terjadi bagian ampula tuba uterina, yaitu bagian tuba yang paling lebar dan panjang. Nah, sehingga jadi tempat yang paling ideal untuk terjadinya pembuahan. Untuk prosesnya itu dimulai saat ovulasi ketika oosit dilepaskan dari ovarium. Setelah itu oosit akan ditangkap oleh fimbriae dan masuk ke dalam tuba uterina lewat infundibulum. Dari situ oositnya akan bergerak pelan-pelan menuju ampula dengan bantuan gerakan silia dan kontraksi otot tuba. Nah, di sisi lainnya sperma juga, akan masuk ke dalam tubuh wanita yang akan mengalami proses yang disebut dengan kapasitasi, yaitu semacam proses pematangan, supaya sperma itu bisa dibuahi gitu. Nah, setelah itu sperma itu akan bergerak di vagina melewati serviks, masuk ke rahim, lalu ke tuba uterina sampai akhirnya mencapai ampula. Nah, ketika sperma dan oosit itu bertemu di ampula, terjadilah proses fertilisasi.
sperma akan menembus, lapisan pelindung oosit mulai dari korona radiata sampai zona pelusida dengan bantuan reaksi akrosom. Jadi setelah masuk, membran sperma dan oosit itu akan menyatu lalu menyelesaikan pembelahan meiosis 2. Setelah itu terbentuk pronukleus dari sperma dan oosit yang kemudian bergabung menjadi zigot. Jadi ampula itu lokasinya paling sering terjadi fertilisasi karena ruangnya lebih luas dan kondisinya lingkungannya mendukung dan pergerakan oosisnya di sini lebih lambat, jadi peluang sperma itu akan, lebih besar. Next, untuk yang ketiga, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting, kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis, senteosus, dan kolpotomi. Nah, untuk fornix posterior itu bagian terdalam dari vagina yang terletak tepat di belakang serviks uteri. Jadi anatominya ini dipisahkan hanya oleh dinding posterior vagina dan lapisan peritoneum tipis dari rongga peritoneum pelvis, khususnya pada excavatio rectouterina atau ruang atau cavitas Douglas. Karena ruang Douglas itu berada pada posisi yang di paling inferior dalam rongga peritoneum di wanita. Terus segala cairan juga bebas mulai dari darah, nanah, cairan inflamasi, dan lain-lain itu cenderung terkumpul di sana sebelum meresap ke atas. Jadi fornix posterior itu memiliki nilai klinis penting sebagai pintu belakang dari vagina menuju rongga peritoneum pelvis. Nah, untuk kaitannya dengan kuldosentesis, jadi kuldosentesis itu merupakan tindakan penusukan melalui fornix posterior ke ruang Douglas dengan menggunakan jarum untuk mengambil cairan yang, digunakan kecurigaan seperti kehamilan ektopik yang ruptur, terus infeksi pelvis atau abses pelvis. Jadi fornix posterior itu dipilih untuk, eee, letaknya paling dekat dengan ruang Douglas sehingga menjadi prosedur menjadi cepat gitu, minimal invasif dan berguna untuk diagnosis. Terus kaitannya dengan kolpotomi, jadi kolpotomi itu kolpotomi itu sayatan pada fornix posterior untuk membuka akses yang lebih luas ke rongga peritoneum pelvis. Jadi dia digunakan untuk drainase abses pelvis, terus tindakan ginekologi tertentu atau pendekatan operasi transvaginal. Jadi berbeda dengan kuldosentesis, jadi dia itu bersifat lebih terapeutik dan invasif, tetapi tetap dimungkinkan karena hubungannya anatomi yang sangat dekat antara fornix posterior dan ruang Douglas. Next, mungkin oke selesai. Jadi itu pembahasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.